Selamat pagi, perkenalkan saya Darusya Diasa dari program studi arsitektur Universitas PGRI Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek perancangan kawasan kota yang berfokus pada penataan TOD Transit Oriented Development di Stasiun Palmerah, tepatnya di koridor Jalan Tentara Pelajar, Jakarta Pusat. Berikut presentasi yang akan saya sampaikan dalam proses perancangan kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek perancangan kawasan perkotaan yang berfokus pada penataan TOD Transit Oriented Development di Stasiun Palmerah, tepatnya di koridor Jalan Tentara Pelajar, Jakarta Pusat. Lokasi perencanaan kita berada di Jalan Tentara Pelajar yang berfungsi sebagai jalur penghubung antara Jalan Teguh Arif dan Lejen S. Parman. Kawasan ini merupakan pusat aktivitas transit para pekerja yang berkomuter menggunakan KRL dan Transjakarta untuk kemudian menyambung perjalanan dengan ojek online atau angkutan kota Jaklingko. Karena perannya yang sangat vital, jalur ini memiliki tingkat kepadatan lalu lintas yang sangat tinggi, terutama pada jam-jam sibuk saat masyarakat berangkat dan pulang kerja. Dari data yang kita lihat dari sumber www.tomtom.com, kita dapat memperoleh traffic index di area Jalan Tentara Pelajar, di mana data ini diambil di tahun 2025 untuk jam kepadatan arus lalu lintas berada di jam 8 pagi dan jam 5 sore, di mana jam 8 pagi orang berangkat aktivitas berangkat kerja dan jam 5 adalah orang aktivitas pulang kerja. Dari data yang berikut adalah existing lokasi set perancangan yang dekat dengan area lokasi perancangan dan sebagai berikut. Ini adalah stasiun Palmerah, di mana dia berdekatan dengan gedung Senayan DPR MPR, dan di belakangnya ada Gelora Bung Karno, dan tidak jauh dari stasiun juga terdapat food court atau solaria untuk aktivitas orang kuliner, dan tidak jauh juga dari ada menara Pompas untuk public bisnis, dan dari dekat stasiun sendiri terdapat halte Transjakarta di daerah stasiun Palmerah, dan di seberangnya adalah halte Transjakarta dekat dengan pasar Palmerah. Pertama-tama kita akan membuat suatu set data existing dulu dengan ukuran existing yang ada, dimana fungsi existing ini kita mengetahui pola atau mungkin secara regulasi apakah ini memenuhi standar atau tidak untuk area pedestrian way atau halte dan sebagainya. Dari sini kita melihat untuk nomor 1 adalah stasiun Palmerah, nomor 2 adalah halte Transjakarta, 3 jembatan penyeberangan JPO, 4 parkir motor, dan 5 pedestrian way. Secara zonasi, tata guna lahan existing di sekitar kawasan perancangan terdiri dari area perkantoran, perdagangan, pemukiman, fasilitas layanan umum, ruang terbuka hijau, dan batasan desain pada tapak ini difokuskan ada beberapa area utama, yaitu stasiun Palmerah, halte Transjakarta, jembatan penyeberangan, area parkir kendaraan, serta infrastruktur pedestrian way atau pejalan kaki. Dari sini kita melihat existing foto-foto existing yang saya ambil di lokasi. Ini adalah posisi di dalam stasiun sendiri, JPO, dan ini area peron kereta api stasiun Palmerah. Dari hasil analisis di lapangan kita menemukan beberapa permasalahan utama yang menyebabkan kawasan ini kurang tertata. Pertama, kita menganalisis dampak permasalahannya, yaitu dari segi vegetasi, di mana penataan vegetasi di pedestrian way mengganggu pengguna pejalan kaki untuk melintasi area tersebut. Terus pemilihan jenis vegetasi yang memiliki batang pohon lebar mengurangi space pedestrian way, dan itu untuk separator disabilitas tertentu banyak terhalang oleh pohon dan vegetasi dan kurangnya public space di area stasiun Palmerah.
Dan kedua adalah dari segi pedestrian sendiri, pedestrian banyak dimanfaatkan untuk parkir motor terutama ojek online sekitar stasiun Palmerah. Dampak mengganggu dan mengurangi space. Banyak penjual makanan menggelar lapaknya di pedestrian way, rusaknya pedestrian akibat akar vegetasi yang ditanam di area tersebut. Separator disabilitas banyak terhalang vegetasi lapak dan parkir sembarangan menuju stasiun Palmerah. Dampak permasalahan ketiga adalah sign-in atau parkir dan parkir. Kurangnya lahan parkir dalam menampung kendaraan umum seperti taksi, ojek online di sekitar stasiun Palmerah sehingga banyak menggunakan bahu jalan sebagai tempat parkir, di mana area tersebut tidak diperuntukkan untuk parkir kendaraan sehingga menjadi titik kemacetan pada saat jam padat kendaraan. Dari streetscape sendiri tidak adanya staying group untuk tempat istirahat, kurangnya tempat sampah untuk area pedestrian way dan vegetasi yang kurang rapih sepanjang jalan pedestrian way. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, saya menerapkan konsep pengembangan Transit Oriented Development atau TOD. TOD merupakan pola pembangunan tata kota yang berintegrasi secara langsung dengan sistem transportasi. Prinsip utama TOD bertujuan agar pusat permukiman komersial, layanan publik, dan area transit dapat saling terhubung dan diakses dengan mudah hanya melalui berjalan kaki, bersepeda, maupun transportasi umum angkutan massal. Ini adalah pola prinsip TOD sendiri, dan ini sudah diterapkan di Jakarta ya. Ada beberapa titik sudah menggunakan prinsip TOD ini. Berikut konsep desain yang akan kita terapkan di kawasan tersebut, di mana elemen-elemen perancangan ini atau perapian ini kita meliputi seperti ada jalur sepeda khusus yang kita kasih warna line hijau secara vertikal, di mana kita ada drop off parking, di mana untuk naik turun penumpang sementara, sehingga jalan ini kendaraan tidak mengganggu jalur utama jalan tentara pelajar, di mana ada elemen-elemen seperti pedestrian way, vegetasi, penataan vegetasi, terus ada lampu, sitting group, dan sebagainya. Sehingga TOD standar atau prinsip standar TOD sendiri sudah terpenuhi di area kawasan ini. Dalam proses perancangan penerapan pengubahan suatu konsep TOD ini, kita mengacu pada regulasi yang dimiliki oleh DKI Jakarta, di mana untuk pedestrian way kurangnya lebarnya 185 cm yang bebas dari halangan dan hambatan. Dan untuk apabila tidak terpenuhi, langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam menjadikan jalan pejalan kaki adalah pengurangan jumlah lajur kendaraan namun tetap sesuai standar, penyempitan lajur kendaraan, penutupan jalur drainase, ada pelebaran jalur pejalan kaki dengan melibatkan pemilik lahan private. Ini adalah konsep desain yang kita penuhi sesuai dengan regulasi DKI Jakarta, di mana di sini ada untuk lebar pedestrian way sendiri minimum 1,85 meter, ada ubin pemandu juga disabilitas, ada ramp, ada pillarboard untuk menghalangi kendaraan khususnya roda 2 untuk masuk ke area pedestrian way. Untuk ubin pemandu sendiri standar minimum dari buffer hijau atau fender kita kasih jarak 60 cm atau 600 mm, dimana di bawah ada pedestrian way, ada box culvert untuk saluran kota, dan ini ada jalur buffer atau untuk area penter. Dan ini ada standar ubin pemandu yang sudah ada sesuai dengan regulasi yang diterapkan di DKI Jakarta. Ini adalah hasil visualisasi konsep desain yang nantinya diterapkan di daerah kawasan TOD Palmerah, di mana elemen-elemen yang tadi disebutkan kita masukkan ke dalam set plan atau denah yang existing yang ada. Kita tata ulang, di mana ada pedestrian way, planter, jalur sepeda, ada bench juga, ada street light atau lampu penerangan jalan, dan di sini ada drop off untuk area pemberhentian bus, terus ada area parkir juga tingkat 2 lantai, dan ada penambahan
elemen-elemen rambu-rambu atau sign in untuk menghimbau para kendaraan yang melanggar aturan atau mungkin lebih mengarah ketertiban untuk menjaga ketertiban kawasan tersebut. Dari data existing yang kita peroleh atau jarak-jarak yang kita dapat dari awal analisis pertama, kita ubah ke dalam bentuk setplan untuk menggambarkan lokasi-lokasi mana yang akan kita ubah, terutama area-area pedestrian way, di mana kita harus mengikuti regulasi yang ada, kita sesuaikan, dan penggunaan halte, area drop car stop atau bus stop seperti ini. Untuk legend sendiri, nomor 1 adalah di sini ada stasiun Palmerah, 2 ada halte Transjakarta, 3 jembatan penyeberangan orang atau JPO, 4 parkir motor, dan 5 adalah jalur pedestrian way, yang dimana elemen-elemen ini saling berintegrasi, saling terhubung satu sama lain, sehingga prinsip TOD sendiri terpenuhi. Dari hasil setplan tadi, kita akan memfokuskan 3 detail untuk area-area yang mungkin lebih fokus pendetailan atau perancangan pusat TOD di daerah stasiun Palmerah, di mana kita akan fokuskan di halte Transjakarta sendiri. Terus di sini ada juga car stop untuk ojek online maupun taksi online berhenti untuk area drop off, di mana para penumpang atau pengguna ojek online ini akan menyambung atau akan melanjutkan perjalanan menggunakan pedestrian way menuju ke stasiun. Untuk detail A, halte Transjakarta, di sini kita dapatkan memasukkan elemen-elemen dasar, di mana elemen-elemen dasar itu terdapat kayak seperti bench, terus ada lampu, indikator, ada ubin pemandu seperti ini. Dan ini kita untuk mengubah konsep desain area drop off bus stop dengan area drop, sehingga jalur sirkulasi bus ini walaupun dia berhenti, dia tidak mengganggu jalannya aktivitas jalur utama. Dan di sini juga ada jalur sepeda yang menghubungkan ini. Jalur sepeda sendiri kita memberikan proteksi, yaitu kita mengasih buffer beton untuk melindungi para pesepeda dari kendaraan bermotor roda 2 atau beroda 4. Di sini juga area hijau ini ada area planter, di mana untuk vegetasi. Dan di dalam halte sendiri kita ada sign in untuk informasi jurusan atau bus yang berhenti di halte tersebut. Dan ini ada area halte bus Transjakarta. Tidak jauh berbeda dengan detail Transjakarta antara bus stop Transjakarta. Di sini adalah area drop off mobil atau motor ojek online, di mana ojek online itu banyak berhenti, yang awalnya berhenti di pinggir jalan, kita berikan area drop off area untuk mobil maupun motor, di mana prinsip yang kita terapkan di halte tersebut berlaku di sini, karena tidak mengganggu arus utama kendaraan yang menyebabkan titik kemacetan pada saat jam-jam kerja atau maupun pulang kerja. Kita sama juga, kita meletakkan elemen-elemen kayak buffer, jalur sepeda, ada pedestrian way sendiri, terus ada planter, di sini ada street light atau bench juga. Untuk data saya sendiri prinsipnya sama seperti pada detail A, di mana untuk kapasitas bus di sini lebih untuk kapasitas satu bus pemberhentian. Konsepnya sama, kita menggunakan drop off untuk stop bus sehingga tidak mengganggu jalur utama. Di sini juga ada buffer untuk area jalur sepeda untuk melindungi. Di sini ada clear, tidak ada buffer karena area di sini kan untuk sirkulasi bus masuk dan keluar dari bus stop atau menuju halte. Di sini juga ada sign in, ada bench, ada taman juga untuk public space, ada ubin pemandu, kita arahkan sesuai dengan regulasi standar ubin pemandu yang ada di DKI Jakarta. Di mana ubin pemandu ini kita menunjukkan area disabilitas, kita menuju ke arah pintu utama bis, karena
kursi prioritas berada di depan bus atau mungkin di depan pintu bus, sehingga jalur disabilitas ini kita akan mengarahkan satu jalur, yaitu di depan pintu bus, sehingga memudahkan para disabilitas untuk masuk ke bus. Ini adalah gambar simulasi sirkulasi orang di dalam kawasan TOD Palmerah, stasiun Palmerah, di mana orang yang bekerja dari Serpong atau dari arah Tanah Abang, dia akan berhenti transit atau melanjutkan perjalanan dan berhenti di stasiun Palmerah. Di stasiun Palmerah sendiri ada aktivitas manusia atau orang yang akan melakukan aktivitas atau perjalanan berikutnya dengan menggunakan ada yang menggunakan sepeda motor. Di sini juga ada menggunakan halte Transjakarta, di mana Transjakarta ini akan dihubungkan menggunakan JPO, jembatan penyeberangan orang. Tidak hanya melalui Transjakarta sendiri, aktivitas orang dia akan bisa menggunakan area ojek online maupun taksi online, di mana kita menyediakan seperti detail B tadi. Di sini adalah area tempat pemberhentian ojek online maupun mobil online. Aktivitas ini berlaku sebaliknya, di mana para pengguna aktivitas menggunakan ojek online maupun taksi online berhenti yang akan melanjutkan perjalanan menggunakan KRL. Dia akan turun di daerah Karstopur dan dia akan melewati pedestrian way dan naik ke arah JPO dan melanjutkan perjalanan di area stasiun Palmerah menggunakan KRL. Dari gambar sirkulasi ini kita bisa menyimpulkan saling terintegrasinya akomodasi transportasi untuk mengakomodir kebutuhan para atau orang untuk melakukan suatu kegiatan yang intinya tidak repot untuk mencari alat moda transportasi di Jakarta ini. Berikut adalah denah maupun potongan area halte Transjakarta, di mana di sini kita akan menggambarkan visualisasi secara 3 dimensi. Untuk potongan di sini ada area pedestrian way, ada halte, ada bus stop sendiri, kita garis warna merah, jalur sepeda warna hijau, dan ini adalah jalan tentara pelajar, jalan utama kendaraan bermotor. Dan di sini ada median, di mana pembatas lahan antara area stasiun dengan jalan. Tidak hanya itu, ya, di bawah area halte atau mungkin di area pedestrian kita sediakan saluran drainase kota untuk buangan air kotor, perkotaan, air hujan segala macam. Dan di area tepian kita memasang planter seperti ini. Ini untuk detail sectionnya area halte. Halte atau shelter kita menggunakan rangka baja WF dengan beberapa elemen kayak vegetasi untuk meningkatkan vegetasi untuk hijau, untuk melindungi dari proteksi cahaya matahari. Di sini ada lampu pedestrian, rambu stop, ada planter, ada bokavot, saluran kota. Di sini ada bus area, jaraknya kita untuk memberikan keamanan, kita memberikan jarak 3 meter lebar, dan ada jalan sepeda dan dibatasi dengan barrier beton antara jalur sepeda dengan jalan tentara pelajar atau kendaraan bermotor. Dalam halte sendiri kita akan melihat ada bench, dan ini adalah sirkulasi orang untuk naik turun bus. Dan di area sebelah sini ada pedestrian way, sehingga tidak mengganggu alur jalan atau mungkin area tunggu halte tersebut. Ini simulasi dari 3 dimensi yang nantinya atau mungkin perancangan penataan di daerah
TOD Stasiun Palmerah. Kita bisa lihat perspektif dari ini, kita akan visualisasi sesuai dengan apa yang kita desain ulang sesuai dengan regulasi yang ada. Semua elemen-elemen kita terapkan secara menyeluruh. Ada papan digital, ada printer untuk batas guidance ke arah bus stop, jalur sepeda, papan informasi iklan halte Transjakarta sendiri. Kita menggunakan rampa WF, cover template glass, dan ada roof garden untuk melindungi dari manfaat untuk penyerapan, memanfaatkan air hujan, dan untuk meredus panas matahari. Ini adalah perspektif kedua, kita melihat dari arah depan di halte Transjakarta, di mana di sini ada selubung untuk JPO sendiri untuk melindungi orang untuk kurang dari hujan dan panas cuaca. Ini ada untuk zoom out, zoom in area halte. Elemen-elemen ini kita tetap memasang sesuai dengan regulasi yang ada. Area stop pemberhentian kita arahkan menuju pintu depan bus Transjakarta, di mana kursi prioritas berada di depan atau di dekat pintu depan bus sendiri. Ini ada untuk safety barrier juga, kita manfaatkan printer untuk safety barrier untuk melindungi orang terjun dari ketinggian jalan. Berikut detail juga, ini adalah area khusus modeling atau mungkin visualisasi untuk Transjakarta, halte Transjakarta yang kita ubah atau kita desain ulang. Di sini orang akan melihat, akan menunggu bus di area bench yang telah kami sediakan. Begitu juga ada papan informasi digital memberikan informasi untuk rute dan kedatangan, jam kedatangan atau keberangkatan bus Transjakarta. Dan tidak lupa juga ada stop, ada tempat sampah. Ini kita ambil view dari area jalur sepeda menuju area JPO Stasiun Palmerah. Ini akses menuju JPO Stasiun Palmerah, di mana UBN Pemandu Disabilitas kita menelusuri atau terus sampai menuju area-area sepanjang jalan pedestrian way. Dan untuk printer sendiri kita manfaatkan untuk safety barrier juga, supaya kita tidak langsung terjun ke arah jalan kendaraan bermotor. Kita nyalakan lampu, ada tempat sampah. Karena perbedaan elevasi dari halte Transjakarta menuju area drop off driver online atau ojek online, kita menyediakan ram disabilitas, di mana kemiringan ram sendiri 1:12, dan untuk lebarnya sendiri kita ada di 1200 mm atau 1,2 meter. Untuk penempatan rem sendiri kita ke arah tepi di arah printer untuk supaya tidak mengganggu aktivitas pedestrian orang-orang sirkulasi di sini. Dan di rem sendiri kita memasang railing setinggi 80 meter. Untuk transaction area drop off, kita bisa melihat semua elemen-elemen yang sesuai perencanaan kita terapkan di visualisasi yang saya buat, di mana di situ ada pedestrian way, ada car stop, motor stop juga, ada jalur sepeda, jalur utama, ada median, dan area stasiun. Dapat terlihat kita nggak jauh beda dengan desain awal di halte Transjakarta, di mana ada elemen rambu, lampu pedestrian, ada JPO, dan sebagainya. Ini adalah
potongan area shelter utama. Shelter ini sebenarnya berfungsi sebagai area tunggu sementara, di mana teriknya matahari membuat kita atau mungkin orang terlalu lama berdiri, kita memberikan tempat shelter sementara yang mungkin berfungsi untuk memberikan kenyamanan bagi pengguna penumpang ojek online atau taksi online. Untuk elemen shelter sendiri kita sama seperti yang ada di perancangan di detail A sendiri, kita ada bench juga. Untuk rangka shelter kita menggunakan rangka baja, terus ada lampu pedestrian, terus ada area printer dan area drop off, dan di bawah area pedestrian sendiri kita menggunakan box atau slalom kota. Elevasi ini mengikuti elevasi jalan, permukaan jalan, sehingga aliran air atau limpahan air hujan ini tidak kembali lagi ke jalan raya. Dari potongan tersebut kita modeling sesuai dengan apa yang didesain atau konsep yang kita desain dari awal. Ini adalah modeling atau visualisasi yang saya buat yang akan kita terapkan di penataan di daerah TOD Stasiun Palmerah. Elemen-elemen itu seperti tempat sampah, rambu, printer, shelter, lampu, papan informasi, dan sebagainya. Kita masukkan sesuai dengan apa yang kita rencanakan atau titik permasalahan yang terjadi, hasil analisis permasalahan yang kita peroleh dari awal. Ini untuk area lebih dekat lagi, area shelter, area penunggu drop off kendaraan taksi maupun ojek online. Di sini kita menyediakan hydrant pilar, di mana pilar ini untuk area membantu suplai air untuk area pemadam kebakaran di daerah sekitar. Ada papan informasi, shelter, ada bench juga, jalur sepeda. Di sini kita melihat JPO. Ini tetap ada jalur disabilitas yang nggak terputus sepanjang jalan pedestrian B ini. Ini secara detail lagi, secara area lebih dekat lagi di area shelter sendiri. Shelter kita sama dengan bahan atau material yang digunakan di daerah shelter halte Transjakarta. Kita menggunakan baja WF, cover tempered-glass, ada bench juga, ada pemandu, lampu dan sebagainya. Tidak hanya area shelter atau tempat tunggu ojek maupun mobil online, kita menyediakan area parkir sepeda, di mana parkir sepeda ini memberikan kenyamanan atau memberikan fasilitas kepada para pengguna sepeda yang mau menuju atau melanjutkan perjalanan menggunakan KRL. Demikian konsep perancangan kawasan perkotaan di daerah TOD kawasan Palmerah, Jalan Tentara Pelajar. Sebagai kesimpulan, penataan ulang kawasan Stasiun Palmerah dengan mendekatkan TOD ini diharapkan tidak hanya mampu mengurangi kemacetan lalu lintas, namun juga secara signifikan mengembalikan fungsi ruang publik dan menciptakan ekosistem pergerakan warga kota yang aman dan nyaman. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya.